Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Instagram Kak Ratu? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih selalu bergabung dan diskusi bersama kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di live Instagram kali ini. Ini ada Kak siapa? Aku lupa nih. Apa kabar kakak? Terima kasih sudah bergabung ya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang memahami potensi anak, part yang kedua bersama Kak Ratu dan Kak Feni. Saya ucapkan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya kepada segenap sahabat yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri live Instagram kali ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pada pekan lalu ketika saya berdiskusi dengan Kak Feni, ya alhamdulillah Kak Feni sudah hadir dengan kita ya. Silahkan Kak Feni, sudah aku invite. Ya, bagaimana pekan lalu saya dengan Kak Feni membicarakan tentang dua putra-putrinya, ya. Kak Feni sedang masih di rumah ibu ya? Enggak. Enggak. Lagi di Ciputat. Besok insya Allah baru ke rumah ibu. Oke. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, pekan lalu kita bicara tentang anak-anak Kak Feni yang usianya cukup jauh ya Kak Feni ya. Bagaimana Kak Feni menjelaskan cukup detail begitu. Kak Lulu seperti apa, kemudian Mas Faiz seperti apa. Dan itu kita cukup lama membicarakan dua saja sudah 1 jam gitu ya. Karena cukup detail Kak Feni menjelaskan, dan aku bersyukur sekali karena terkait dengan yang akan kita jelaskan hari ini, apa yang bisa kita sharekan ilmu yang kita miliki ya Kak Feni terkait dengan bakat barangkali ya Kak Feni ya. Insya Allah. Ini kita lihat ya. Ini kita akan melihat tentang bakatnya Kak Lulu yang memang sudah melakukan tes minat bakat, karena memang Kak Lulu sudah cukup dewasa dan sudah usia 20 berapa ya Kak Feni ya? Sekarang udah 26. Wah, nggak berasa ya. Nggak berasa ya. 26 ya Allah. Iya, kemudian sudah bekerja dan sudah mendapatkan apa yang sudah diinginkannya, pekerjaannya yang kemarin Kak Feni jelaskan dari kesukaannya itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dengan mengamati dan mengkonfirmasi bakat tersebut. Kemudian ada pengaruh bakat yang dimiliki oleh orang tuanya, apakah itu dari Kak Feni ataupun dari ayahnya begitu ya Kak Feni. Bagaimana, silakan Kak Feni boleh menjelaskan. Mungkin yang pertama gini ya, karena kan waktu Lulu di awal tuh kita belum kenal talent mapping. Suara saya kedengaran? Oh iya, kedengaran Kak Feni. Iya, oh iya, kita jelaskan terlebih dahulu tentang talent mapping ya Kak Feni, silakan Kak Feni. Ya, jadi awal tuh saya belum kenal talent mapping pada saat mengamati Lulu gitu ya. Maka yang dipakai pada saat itu pernah belajar salah satu filsafat gitu namanya fenomenon. Nah, saya ngerasa cocok banget gitu dengan konsep ini gitu. Kenapa? Karena di fenomenon ini kita mendeskripsikan apapun yang kita amati dengan tidak membawa perasaan. Jadi pada saat itu tuh awal-awal kita susah mungkin ya mencobanya, karena kan pasti terpengaruh dengan kebiasaan. Misalnya kalau kita ngelihat orang nangis, kita ngerasa oh dia lagi sedih gitu, pasti gitu kan. Sudah langsung kena ke membahasakan emosinya, padahal belum tentu, bisa aja orang nangis karena senang, bisa kan gitu. Jadi
dengan fenomena ini kita seperti sebuah kamera yang memotret keadaan tanpa memberikan emosi di dalamnya, tanpa memberikan asumsi yang terpengaruh biasanya oleh pengetahuan kita sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi kita hanya memotret. Nah, setelah saya belajar talent mapping, baru sadar kenapa saya jadi suka sama fenomena ini, karena ternyata bakat saya yang pertama itu analytical gitu kan. Kalau analytical itu kan mengumpulkan data dan fakta gitu kan. Jadi begitu tidak ada emosi di situ. Nggak ada emosi. Dan ternyata juga setelah di urutan bakat, empati saya itu berada di urutan putih gitu kan, di urutan ke-22. Udah abu-abu lah ya, abu-abu tapi atas gitu kan. Jadi ya benar, jadi agak lebih mudah ketika mengubah paradigma mengamati tapi jangan dimasukin tuh emosinya gitu. Nah itu ternyata bisa masuk gitu. Dan tanpa sadar itu saya lakukan terus-terusan gitu kan, karena udah tahu ininya oke, jadi kalau ngamatin gak usah masukin emosi, karena kita akan merekam gambar itu dan itu akan menjadi data saya, menjadi fakta saya. Nah itu yang saya lakukan juga ke anak-anak, jadi apa yang mereka lakukan, aktivitas itu tanpa sadar membentuk sebuah data gitu ya, membentuk sebuah data dari fakta-fakta yang ada, kemudian memberikan gambaran utuh gitu di benak saya gitu, di imajinasi saya, kemudian akhirnya bisa memberikan kalau ada masalah, ada sesuatu yang dibutuhkan anak saya bisa ngasih saran, bisa ngasih solusi buat mereka gitu. Jadi dan itu biasanya tepat gitu ya untuk mereka, karena ya dasarnya kan ada data, ada fakta gitu ya. Jadi tinggal ajain aja, kamu kan biasanya begini, kamu kan yang kamu suka, yang kamu lakukan seperti ini gitu. Akhirnya mereka mengkonfirmasi itu semua. Nah memang ketika dulu dia melakukan TMA, nggak semuanya, karena kan belum tahu talent mapping, jadi saya belum melakukan stimulus mungkin secara keseluruhan, belum gitu ya. Paling saya mengandalkan dari sekolahnya dan saya mengamati apa yang dia lakukan. Yang terdeteksi memang yang pertama input itu memang pasti dilakukan oleh anak saya yang pertama ketika dia mencari informasi. Jadi kalau sebelum melakukan apa-apa dia pasti akan cari informasi dulu dari buku, entah dari internet atau dari mana gitu ya, itu biasanya dia lakukan. Dan ternyata input ini juga ada di saya gitu, di bakat saya. Bukan berarti turunan ya, tapi mungkin beberapa pola bisa jadi sama, karena saya melakukan otomatis saya memberikan saran ke Lulu seperti itu, tapi ternyata buat dia juga cocok gitu kan melakukan hal tersebut gitu, dan itu yang menjadi bakatnya. Yang kedua pembelajar, kalau pembelajar memang learner gitu ya, bakat learner itu memang kelihatan juga dari kecil, karena dia kan senang mempelajari segala sesuatu yang lain yang dari dia baca dia pelajari lagi gitu kan. Kemudian mudah juga menerima segala macam informasi untuk dia pelajari kembali. Nah, sama juga di saya, berarti pada kebetulan juga saya jadi ingat nih, waktu dia masih kecil, saya itu dalam kondisi sedang belajar sesuatu yang berbeda dari dunia saya. Waktu itu saya belajar fashion design lah, gitu ceritanya tentang fashion design, itu saya belajar tentang hal tersebut gitu. Jadi dia ikut tuh, saya gambar, dia gambar gitu kan. Saya lagi bikin dia ikutan bikin yang lain lah, craft yang lain. Jadi kita sama-sama melakukan kegiatan gitu, aktivitas pada saat dia masih usia berapa ya, dia masih kecil ya, masih balita itu, sampai dia TK kalau nggak salah. Nah itu kita masih sama-sama melakukan hal tersebut gitu. Dan ternyata ini membentuk juga, karena akhirnya ideationnya ada juga gitu di situ gitu kan. Ideationnya yang saya nggak kedetek tuh misalnya kayak futuristik, itu saya belum melihat sebenarnya ketika di sehari-hari, mungkin karena ketika berbicara dia juga nggak terlalu banyak berbicara tentang mimpi gitu ya. Jadi saya belum melihat itu, tapi di talent mappingnya keluar futuristik gitu. Kemudian deliberatif juga saya melihat biasa aja gitu, maksudnya teliti sih, tapi bukan yang teliti banget gitu, yang hati-hati banget gitu, nggak begitu sih. Tapi ternyata keluar gitu di talent mapping. Jadi ada beberapa hal yang ketika saya dulu belum paham tentang talent mapping, yang saya bisa konfirmasi hanya sedikit gitu.
Nah, setelah tahu talent mapping gitu kan, nah ini yang saya coba lihat ke anak yang kedua, karena kan saya belajar talent mapping setelah anak saya baru ini, dan Faiz juga baru udah SD ya pada saat saya mulai belajar gitu di talent mapping dengan lebih serius gitu. Nah, itu baru sadar, oh iya ya, jadi kalau kita mau ngamatin anak sebenarnya kalau tahu tentang bakat itu lebih enak gitu, karena kacamatanya akhirnya jadi paham, oh ya si anak ini kemungkinan, kan baru dugaan ini ya, diduga ini. Jadi kita bisa coba lagi di tempat yang berbeda gitu. Nah, kalau kayak Faiz menurut saya lihat dia ada analitikalnya, tapi bukan analitical yang ke akademis gitu ya. Lebih ke arah analitical yang senang bikin-bikin sesuatu gitu. Jadi kalau misalnya ada hal tertentu itu dia senang bikin-bikin, jadi dikaitkan dengan ideationnya. Itu yang kelihatan, itu yang sekarang kelihatan. Kemudian aktivitasnya sekarang lagi sukanya programming, sebelumnya sukanya building Lego gitu kan. Kemudian sekarang lagi sukanya programming. Jadi apa ya, dengan melihat, mengamati dari fenomena tadi, ditambah dengan pengetahuan bakat, itu jadi kayak saling melengkapi gitu. Jadi lebih enak ketika kita membahasnya satu persatu gitu, melihat perkembangan anak-anak kita. Mungkin itu sih sementara. Iya, 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 iya. Iya, kemudian Kak Feni melihat ini jadi lebih tajam, andaikan misalkan dulu bisa memahami tentang talent mapping. Tapi dengan hanya melihat bakat tanpa talent mapping pun ternyata kalau lulus sudah menemukan apa yang disukainya ya Kak Feni ya. Ya, betul. Ya, itu tadi. Jadi konsep utamanya kan adalah orang tua mengamati dan mendampingi, jadinya kan mendampingi ketika dia membutuhkan sesuatu, mendampingi, kemudian memberikan ruang untuk mereka mencoba explore gitu kan. Kebayang waktu SMP dia les musik gitu ya, terus saya kaget dia mengajukan proposal, aku mau les musik gitu kan. Oke, mau les apa gitu, les drum. Kaget saya, drum. Saya nggak kebayang gitu. Kayaknya itu sesuai deh Kak. Nggak kebayang gitu, maksudnya nggak kebayang dia kepengen itu gitu kan. Ya, tapi ya balik lagi, dia ternyata memang hanya ingin belajar sih, bukan bakatnya di situ gitu ya, bukan bakat musik, tapi ya bisa. Cuma kan saya mikir, wah bayar les ini mahal juga nih, apa nih yang harus saya lakukan supaya dia serius gitu kan. Jadi saya cuma minta dia untuk oke, kamu boleh ambil les ini, tapi dalam setahun harus ada pertunjukan yang kamu lakukan dari hasil les drumnya itulah. Nah, dari situ saya baru sadar, oh ini anak punya responsibility gitu ya, punya bakat responsibility, karena itu dilakukan, dia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dijanjikan di awal. Saya juga nggak nyangka dia bikin pertunjukan itu, dia ngajak teman-teman SMP-nya untuk manggung di stage-nya tempat lesnya dia. Jadi dia bareng tuh, dia sendiri pegang drum, kemudian teman-temannya ada yang pegang bass, ada yang pegang piano, dan mereka nggak les di situ. Yang les hanya yang keyboard aja bareng, mereka berdua, keyboard sama drum. Tapi yang bass, kemudian gitar, satu lagi apa mereka berlima lah, saya lupa tuh. Itu bukan les di sana, tapi diajak gabung untuk sama-sama bikin pertunjukan. Mereka latihan, mereka itu sendiri gitu. Maksudnya saya tidak pure mendampingi, hanya menyetujui aja. Oke, saya sama aku mau mau latihan sama teman-teman di sini jam segini, berapa kali seminggu gitu. Oke, saya bilang, buat apa gitu kan? Ya buat itu pertunjukan yang mama minta, kan kita akan ada pertunjukan tuh nanti di bulan ini gitu. Jadi kita harus latihan nih, harus serius latihan berlima gitu. Udah diajukan ke tempat lesnya dan diizinkan, dia bilang. Oke, saya bilang, ya udah dilakukan, dan lumayan sih, kalau saya bilang sih lumayan lah ya. Dia coba melakukan, kemudian berhasil juga untuk manggung gitu bersama teman-temannya. Jadi saya ingat, oke, responsibility-nya ada. Terus yang kedua, dia waktu itu tetap lanjut di sesi kedua ya, berarti yang setahun itu masih yang sesi kedua, tapi teman-temannya nggak ikut lagi nih, nggak ikut manggung, dia manggung sendiri di tempat lesnya gitu. Di atas panggung dia nggak ngajak teman-teman, dia manggung sendiri lah di situ. Itu juga dia berhasil gitu melakukan hal itu. Nah, cuma ketika ujian dia aku mau coba deh ujian drum gitu. Ternyata itu nggak lolos gitu. Jadi
Jadi saya ngeliatnya ya memang mungkin hanya sampai sekedar bisa dia atas panggung udah cukup gitu kan, karena bukan bakatnya sih memang. Itu tadi kaget nerima proposal les drum gitu, kayaknya kok bukan gitu, tapi ya udahlah ikutin aja lah gitu kan. Apa yang dia mau kan, mumpung usia masih sekolah ya, maksudnya saya silakan lah explore macam-macam, nanti kan tinggal nentuin mana jalannya gitu kan yang dia mau. Ya itu sih yang ya kita coba. Bersyukur ya kalau lo punya orang tua yang kemudian bisa support ketika mengajukan proposal, lalu kemudian diizinkan dan diminta untuk bertanggung jawab kalau lo mampu melakukannya, begitu ya. Meskipun keberhasilan itu kaitannya dengan responsibility, bukan terkait dengan bakat yang dimiliki oleh Kak Lulu yang kemudian benar-benar melekat di Kak Lulunya itu sendiri ya. Yang melekatnya itu adalah responsibility-nya, bukan bermain musiknya, begitu ya Kak Feni ya. Jadi dia learnernya sama responsibility-nya, jadi yang membantu dia untuk melakukan belajar kan, dia suka belajar hal baru lah, istilahnya nih drum ini kan baru gitu. Atau awal nanya juga, kenapa kamu milih les drum? Kayaknya keren deh kalau perempuan bisa pegang drum gitu kan. Oke. Iya, itu menggambarkan apa yang ada di Kak Feni yang kemudian juga muncul di Kak Lulu ya, bagaimana tidak terlalu feminin begitu ya Kak. sehingga yang diinginkan adalah lesnya adalah bukan les yang terkait dengan ke feminisme tapi maskulinnya ya gitu. Kemudian dia tergambarnya dengan les drum. Aku baru tahu juga nih Kak Feni kalau lu pernah les drum begitu ya. Seru tuh Kak. Seru waktu SMP waktu dia SMP lah, waktu itu kita sempat nonton juga kan waktu dia manggung kan gitu. Lumayan lah gitu. Ya bisa juga ngikutin gitu maksudnya. Iya. Karena itu aku jadi nggak tahu karena kita sudah terpisah sepertinya pada saat itu ya Kak Feni ya. Iya. Ya, ini yang kemudian mungkin bisa kita pahamkan kepada, atau bukan dipahamkan ya, kita sharing ilmu lah ya Kak Feni. Bagaimana ketika orang tua melihat itu adalah, ya sebenarnya iya apa tidak sih, sebenarnya ini bakatnya dia atau bukan. Walaupun sebenarnya kalau sebagai orang tua sudah mengerti deh sepertinya ini kalau anaknya itu bakatnya tuh ada di situ begitu ya. Ini mungkin aktivitas yang sering dilakukan yang kemudian yang membuat paling dia bahagia dan akhirnya melupakan waktu, bisa saja itu salah satunya dengan drum itu, ketika kalau tergila-gila kepada drum gitu ya Kak Feni ya. Tapi kalau misalnya belum TMA gimana nih? Untuk yang orang tua yang memikir sebenarnya dia berbakat apa enggak sih gitu. Nah itu mungkin ya. Apakah dulu kalau juga pada dulu malah belum tahu ketika dia ngajuin proposal musik itu kan saya belum sempat belum pernah, sayanya juga belum tes TM, lulunya juga belum TM kan gitu. Jadi ya cuma sekedar oke, ya silakan deh, saya mikirnya biarin aja mumpung masih SMA dan kita punya biayanya, punya dananya gitu ya untuk melakukan. Cuma saya pengen dana itu tidak mubazir istilahnya. Jangan baru les sebulan 2 bulan terus keluar gitu, saya bilang gitu kan. Jadi harus ada tanggung jawabnya gitu. Nah itu yang kita latihkan sebenarnya. Sama sih kayak sekarang juga ke yang kedua gitu, untuk Faiz juga sama kan. Dia mau les coding harus ada tanggung jawabnya yang harus dia lakukan gitu. Misalnya ikut kompetisi atau apa ya, dia harus coba untuk ikut gitu, walaupun nggak menang nggak masalah, yang penting dia melakukan hal tersebut dulu gitu kan, ada tanggung jawab, ada karya yang dihasilkan lah istilahnya gitu. Iya, pada saat kemudian tidak lulus itu, kemudian Kak Feni merasa sudah terkonfirmasi ya Kak Feni, oh emang iya bukan begitu ya? Iya, karena akhirnya dia juga ngerasa aku udah coba sih, karena dia merasa dia udah latihan sih sebenarnya, udah latihan berkali-kali gitu. Kemudian pada saat ujian nggak jelek-jelek banget sih, cuma dia saat itu sadar gitu, oh ya bukan tempatku di sini lah istilahnya gitu. Buat saya dengan kamu udah cukup gitu kan, misalnya berarti kamu udah ngerasa cukup nih belajar, ya udah mau cari yang lain misalnya, silakan, aku bilang gitu. Ya, berbeda dengan apa yang dimiliki Kak Lulu pada saat dari mulai kecil hingga kemudian mendekati mau kuliah begitu ya. Itu yang terkait dengan hobinya adalah menggambar ya Kak Feni. Ya, betul. Menggambar. Ya
dari TK gitu kan dia udah senang gambar gitu dulu. Jadi awal-awal itu dia senang ikut, bukan dia sih ya, maksudnya dia diajak sekolah, tapi kemudian kita juga melakukan juga di luar. Jadi kalau ada misalnya, kalau dulu kan sering banget ya ada lomba-lomba gambar tuh yang apa, gambar pakai grading gitu kan, jadi pencampuran warna segala macem gitu. Nah saya ikutin gitu kan, cuma kan kalau orang lain, saya ngeliat waktu itu lomba, kalau orang lain kalau bawa itu kan sampai krayonnya yang mahal-mahal banget tuh, yang udah mereknya apa gitu, saya lupa lah pada waktu itu, yang harganya udah menurut aku sih nggak worth it lah buat anak-anak gitu ya, maksud saya gitu kan. Buat saya itu krayon yang 36 warnanya udah cukup lah buat anak-anak itu untuk ikut lomba gambar gitu. Kalau buat aku kayaknya pusing kan ngeliat itu. Jadi ikut itu sih. Jadi di TK-nya waktu itu ada kursus gambar sama guru, dan dia senang gitu kan. Dia senang gitu. Les itu terus belajar mewarnai segala macam gitu. Itu senang gitu, dia mencampur-campur warna tuh senang. Jadi ya udah saya biarin, cuma saya kasihnya itu stimulusnya ke yang apa, ikut lomba gambar di mana-mana gitu ya. Cuma memang nggak jarang menang lah. Yang menang tuh pada saat misalnya level antar TK misalnya, itu tuh dia baru menang tuh. Tapi kalau udah ikut yang umum di mana-mana jarang menang, karena yang lainnya kan pada bawahnya itu tadi tuh, yang peralatannya udah heboh-heboh banget deh. Udah gitu belajar gradasinya yang macam-macam gitu ya Kak Feni ya. Ya gradasinya sih hampir mirip-mirip lah ya, tapi ya hampir mirip. Iya hampir sama, karena kan kalau ngelihat teorinya gitu kan, warna ini nanti digradasin sama apa, warna apa gitu. Kalau ngelihat secara kesal itu sebenarnya hampir mirip. Makanya saya juga ngelihatnya menangnya dari segi apa gitu kan, dari ininya ya. Saya nggak terlalu inilah. Saya bilang pokoknya kamu di sini cuma nyari pengalaman aja, saya bilang gitu kan. Bagaimana bertanding, bagaimana dalam situasi beberapa, ada waktu yang ditentukan dan kamu harus menyelesaikan itu gitu. Kita kan nggak target menang, saya bilang. Mama nggak nargetin menang. Kalau kamu menang itu bonus lah istilahnya gitu ya. Penting kamu punya pengalaman. Itu aja sih yang. Jadi memang kalau untuk juara gambar ya jarang lah. Paling baru berapa kali ya. Satu waktu dia di TK itu, terus yang kedua waktu di Citra Alam sama Kak Ari itu. Diajak di apa, Lion Club ya pokoknya itu. Nah itu dia di situ baru menang, karena kan ada ide yang ikut terlibat, bukan hanya sekedar mewarnai gitu kan. Jadi dia harus bikin gambar, menyelesaikannya di kanvas gitu kan. Jadi lebih mungkin di situ mungkin yang kekuatannya Lulu mungkin ya gitu di sana. Iya, alhamdulillah sekarang sudah terlihat dari apa yang dilakukan, yang kemudian bekerjanya juga sudah ke sana ya Kak Feni, sudah sangat keren banget, sudah sesuai lah ya, itu lighting gitu. Cuma memang saya menyarankan sih untuk tes lagi gitu kan, karena memang gitu. Dulu kan baru lulus SMA ya, maksudnya ketika dia tes baru lulus SMA, mungkin belum semua hal yang dia pernah lakukan, walaupun dia ikut organisasi juga ya, maksudnya di OSIS ikut, misalnya kemudian ada banyak kegiatan lain juga gitu, tapi mungkin belum semua yang dia rasakan sudah lakukan gitu untuk memahami yang tes talents-nya gitu. Kayak sekarang kan dia sudah mulai memimpin gitu kan. Nah ini kan beda lagi nih. Di yang lama kan nggak terlihat tuh di bagian headman tuh nggak terlihat dia ada bakat di sana gitu. Jadi cuma apa ya, kemarin yang dia bicara tuh kok sekarang aku jadi tertarik ke bagaimana cara ke orang gitu, maksudnya mendevelop orang lain gitu. Nah ini yang saya bilang, di bakat yang pada waktu awal developer itu justru di bagian yang putih gitu kan. Nah kalau sekarang dia mulai tertarik ke sana, gimana ya caranya supaya teman-teman aku tuh bisa meningkatkan dirinya gitu kan. Jadi aku juga kebantu ya, emang sih dasarnya tetap dia pengen terbantukan dengan pekerjaannya yang sangat banyak. Jadi kalau orang lain bisa sekualitas dia, mungkin dia ngerasa lebih enak gitu kan untuk bekerjanya. Ada maximizer nggak? Ada. Maximizer ada, walaupun di urutan ke-11. Masih ada maximizer, ada achiever. Jadi ya kebayang lah ya. Karena itu dia ingin yang di bawahnya selevel ya. Paling tidak
apa seirama dengan dia gitu. Sefrekuensi ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Yang diharapkan oleh Lulu adalah bagaimana dia bisa mendrive teman-temannya begitu ya Kak Feni, sehingga bisa Ya, sama-sama dan goals-nya tercapai begitu ya Kak Feni ya. ya, karena kan satu tim gitu kan Mhm, di desain ya butuh banyak hal gitu ya yang mhm, disamakan misalnya gitu. Nah, itu yang dia mhm, udah mhm, mulai tertariknya ke sana gitu. mhm, mhm, mhm. Iya, iya, Semua udah seru pada ya. bantu tuh belajar talent tuh dia. Dia udah mulai dikit-dikit gitu kan, ayo kak belajar Mhm, kak gitu kan, walaupun mhm, mhm, secara mhm, apa tertulis gitu kan, saya ngasih mhm, kamu baca dulu deh mhm, gitu kan, pasti sibuk banget mhm. diajak ngobrol aja susah kadang-kadang sekarang. Iya, iya. Terus kayak apalagi baru di dunia pekerjaan itu kan kayaknya seru ya Kak. Bagaimana kita dulu Hmm, juga misalnya ketika pertama kali terjun begitu, hal-hal yang baru itu kemudian kita pengen lahap juga gitu. Ini apa sih, ini ngapain gitu kan. Mungkin kalau lu juga hmm, sedang sedang merasakan hal yang sama begitu. Nah, memang itu akan sangat terbantu ketika kalau lu paham memahami talent mapping ya Kak Feni, dia bisa memilah-milah teman-temannya itu sesuai dengan bakat-bakat yang mereka miliki begitu ya Kak Feni ya. iya, kalau sekarang kan tantangannya dia bagaimana dia mengelola responsibility-nya, karena kan Mhm, senang mhm, menerima tugas. Jadi kayak sekarang tuh mhm, mhm. semua tugas ada di dia kayaknya. Jadi dia banyak pegang proyek, Oh, kemudian banyak harus karena dia punya relator juga gitu kan, jadi hmm, dia juga banyak berhubungan dengan banyak pihak gitu. Jadi kadang satu hmm, kali waktu ada berapa zoom yang dia rapat yang harus dia hadiri gitu, walaupun pakai yang mhm, satu mhm, offline, yang dua lagi misalnya online gitu kan. mhm, Nah itu yang saya bilang, mhm, mhm. kayaknya kamu udah mulai harus memahami deh mana yang Hmm. harus dipilih gitu Mana yang kan. utama ya? Tugas-tugas yang Mhm, utamanya yang mana yang mhm, harus kamu mhm, deliver ke teman-teman mhm, mhm. kamu gitu. Ya itu sih yang Iya, iya, iya. lagi kita coba arahkan kan selanjutnya, karena tahu Mhm, oh ya ini mhm. ada bakat responsibility-nya tinggi nih. Waduh, aku sih kayaknya nggak tahu ya kalau misalnya dalam waktu bersamaan bisa 3 pertemuan seperti yang kalau lakukan ya. Ada achiever loh kak, ada achiever, jadi dia nggak terlalu ini, Betul, sama lah kayak saya achiever. gitu kan, kadang-kadang juga bisa Mhm, beberapa ya karena ada achiever itu tadi. mhm, mhm, mhm. Iya, iya, iya. Wah, kalau lu mantap. Berarti kalau sudah banyak diberikan tugas, kemudian apakah punya komen Kak? Pertanyaannya aku nih, kalau lu. Kalau yang di TMA yang lama sih nggak ada komennya, ada di hitam Mhm, ya, hitam. mhm, Makanya itu mhm, tadi mhm, saya bilang mhm, ada hal yang mungkin dia belum pernah coba, karena dia waktu di OSIS juga nggak pernah jadi pimpinan kan. Lebih mhm, ke arah mhm. di kayak MPR-nya gitu loh. Jadi Hmm, eh, apa, bukan yang ketua OSIS, bukan itu gitu kan. mhm, Lebih ke mhm, pihak mhm, MPR-nya gitu. Di OSIS mhm, tersebut ada mhm, bagian apa sih namanya, mhm. saya lupa tuh, di struktur organisasi OSIS. Jadi dia seperti Apa? MPR gitulah istilahnya. Mhm, 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 mhm. Kan kalau OSISnya Iya. badan eksekutif, nah dia bagian penasehatnya Mhm. kan berarti MPR-nya. Karena dia punya relator itu ya, sehingga kemudian menjaga hubungan dengan baik ya Kak Feni ya. Ya, itu juga dia Mhm, diajak sama temannya, ayo, ayo, ayo mhm, jadi ini aja, yuk, ayo. mhm. Ya sebenarnya nggak harus punya bakat komen juga untuk memimpin ya Kak ya. Enggak sih, kalau Mhm, mhm, komen itu kan lebih ke arah kita mencari kejelasan. Cuma kalau saya sih mhm, ngelihatnya sebenarnya dalam dalam kesehariannya dia ada mungkin, walaupun mungkin nggak mhm, tinggi lah gitu ya. Ada, karena mhm, kan dia mhm, tetap mencari kejelasan itu tetap ada gitu. mhm, Karena mhm, tetap punya mhm, bakat analytical gitu kan, dia ada mhm, analytical juga. mhm, Kemudian mhm, ada futuristik, ada connectedness gitu. Jadi pasti juga dia akan mencoba mencari mhm, sesuatu yang sama gitu ya, untuk mhm, mhm. di kejelasan yang jelas ya. Kayak ini juga sesuatu yang nggak jelas membuat dia merasa nggak nyaman. Hmm, mhm, Iya, mhm, mhm. di Iya, pekerjaan iya, juga iya. gitu sama gitu kan, Mhm, sesuatu yang tidak mhm, jelas mhm, dia nggak mhm, nyaman, makanya dia ya udah kamu coba sampaikan lah sama mhm, atasannya gitu kan, dia ada atasannya. mhm, Iya, lagi ini sih, cuma lagi cari waktu misalnya gitu untuk tanya, mhm, kenapa sih begini, mhm. kenapa sih gitu. Iya, jika Kak Feni melihat sebagai praktisi talent mapping yang ada di Lulu itu kan dominannya apa tuh Kak Feni? Yang kemudian memang terlihat dari kesehariannya Kak Lulu gitu, atau apakah achiever-nya atau
learnernya atau responsibility-nya Kak Feni? Input yang pertama, kemudian responsibility, mungkin yang kedua ya, responsibility yang kedua, sama terus ideation-nya ada, mungkin dibantu futuristik ya. Kalau maximizer, achiever ada sih, achiever kayaknya 1-5 tuh achiever lah sebenarnya ada. Kalau maximizer mungkin pendukung lah di bawah ya, di bakat pendukung. Iya, sehingga kemudian terlihat bagaimana kalau lu memainkan perannya tersebut ya Kak Feni, dan ini kemudian Kak Feni mencoba sebagai orang tua yang memiliki bakat analyze dan bisa memberikan masukan advisor begitu ya bagi anaknya, responsibility-nya direm dulu. Bukan direm sih, maksudnya tahu kalau dia pasti akan pengen menerima tugas itu, kepengen gitu kan pasti, jadi ya terima aja gitu, cuma tidak memikirkan sanggup apa enggaknya gitu, karena kan itu nanti mempengaruhi dirinya juga kan, kepercayaan dirinya ketika tidak terselesaikan dengan baik gitu. Kadang karena achiever-nya ini suka tidur tuh telat gitu, karena memang tugasnya harus selesai kan, terus dia juga punya energinya juga cukup besar dengan achiever-nya, kadang tidur tuh sering telat bermalam-malam gitu, makanya suka saya ingetin gitu yang di sana, hati-hati gitu, karena tubuh kita kan butuh istirahat. Jadi kalau udah proyeknya lagi banyak gitu, ntar ada satu saat ma aku WFH, ma aku lagi di rumah gitu misalnya, itu berarti dia udah lagi drop tuh. Tapi memang itu jadi menyenangkan buat kalau lo, karena itu dia suka gitu ya Kak Feni. Walaupun memang suka. Jadi kelihatannya kita ngelihatnya sebagai orang tua, aduh ini kayaknya nggak banget karena tidak sesuai gitu ya, sudah tidak sehat dan sebagainya. Tapi kalau lo suka karena memang ingin mencapai begitu ya, achiever-nya kan tinggi ya, kemudian responsibility-nya juga tinggi. Masya Allah. Kalau Kak Feni kan lebih ke ini ya, analyze ya, kemudian melihat, kemudian memasukkan kepada orang seperti apa, tidak memasukkan emosi sehingga bisa masuk kepada siapapun begitu ya Kak Fen? Iya. Ya saya rasakan itu. Kalau orang lihat saya mungkin tanpa emosi gitu, tapi sebenarnya saya memahami gitu beberapa. Kalau teman ada sesuatu kan saya tetap lebih memahami, cuma saya bilang saya nggak ada empati, jadi jangan berharap bahwa saya akan paham kalau kamu nggak bilang gitu kan. Dan itu sering Kak Feni katakan kepada aku pada saat melakukan apapun begitu ya, dan aku kadang aware kadang enggak gitu, karena aku biasanya dengan kalimat seperti itu aku pikir sudah tersampaikan, tetapi ternyata belum, seperti yang kemarin tentang link Zoom gitu kan, aku juga cuma pengen nanya doang gitu, tapi kemudian tersadarkan ketika kenapa kamu nggak ngomong, oh gitu ya maksudnya ngomongnya tuh langsung detail. Kalau aku nggak gitu juga. Jadi kadang-kadang miskomunikasi juga. Akunya nggak ngerti, Kak Feninya juga pernah sudah menyampaikan. Iya, ya nggak apa-apa. Ya makin lama tahu, oh ya, jadi makin paham gitu kan ininya, situasi sekitar gitu kan dengan orang lain. Makanya nggak semua orang sih Kak, kadang ke yang nggak begitu kenal juga saya nggak bakal nanya apa yang dia tanyakan, ya udah saya jawab aja sesuai yang saya pahami gitu kan. Kalau sama Kak Ratu karena kita udah sering kan, makanya nanya kenapa nggak bilang gitu. Saya lupa gitu, nggak tahu tanggal itu adalah hari nge-zoom gitu. Tahu gitu langsung tak tawarin, udah sini tak bantuin gitu. Iya, akunya juga nggak aware. Aku pikir itu sudah menyampaikannya sudah cukup gitu, tapi akunya nggak ini juga. Ya sudah, sekarang kita sudah mengerti dan kita sudah bisa saling terbuka apa yang diharapkan dari Kak Feni, ini langsung ngomong detail begitu. Nah, ini apa yang kemudian Kak Feni coba treatment kepada si Mas Faiz begitu ya? Kalau Pak Is sih, ya tadi kan ada beberapa keterbatasan, sehingga saya akhirnya hanya berpikir apa yang dia sukai sekarang dulu aja yang saya stimulus gitu kan, yang saya coba bantu gitu untuk dia semakin aware gitu. Kayak misalnya dia suka bahasa Inggris, ya sudah
les dulu deh bahasa Inggrisnya, kemajuannya gimana gitu kan. Di awal sih memang sangat tinggi gitu. Nah sekarang ini memang yang jadi kendala dia membaca sih yang jadi kendala. Walaupun dia ngerasa aku udah baca kok di internet gitu kan. Apa yang kamu baca? Pakai ChatGPT ya, aku bikin story kata dia gitu kan. Oh gitu. Ntar ada satu saat dia gini, Mama aku minta internet Mama buat apa? Aku mau buka bukan ChatGPT sih dia apa sih yang pokoknya bagian AI juga tapi AI-nya story gitu kan. Aku mau bikin cerita gitu kan, mau nanya ke story tentang ini. Kan Mama suruh aku baca di situ aja katanya. Jadi dia bikin judulnya apa gitu, nanti kan langsung keluar tuh ceritanya apa. Dia baca tuh yang di situ. Misalnya lagi mikir, oke biarin dulu dia lagi mau explore itu gitu, cuma lagi mikir. Ini abis ini diapain ya nih anak ya supaya dia paham karena saya ngeliat dia masih masalah tanda titik, masalah koma itu masih jadi masalah sih ketika dia menulis gitu kan. Itu masih jadi masalah. Cuma disuruh nulis tangan, ya Allah susahnya. Laki-laki. Beda sama kakaknya. Iya. Sempet tuh awal tuh sempet kan kita bikin program dia harus menulis setiap hari itu satu halaman. Jalan begitu saya sakit berhenti itu tuh. Berhenti nulisnya karena saya nggak bisa ngawasin, nggak bisa ngeliatin gitu kan karena masih bukan harus mondar-mandir ke rumah sakit. Terus sempat los kan yang saya dirawat full di rumah sakit tuh sempat los kan. Nah balikinnya lagi itu ternyata susah gitu sama dia udah kenal story AI lagi kan. Ngapain susah-susah aku udah bisa bikin di sini kok dia bilang gitu. Tanpa nulis. Tapi sebenarnya Kak, apa yang diharapkan oleh Kak Feni dengan menulisnya itu dari Mas Faiz? Ya, pertama sih dia belajar bagaimana menurunkan apa yang di pikirannya ya. Kadang imajinasinya itu tinggi. Kalau ngomong kan banyak tuh dia cerita tentang apa yang dia tonton, kemudian apa yang dia pikirkan gitu kan. Membayangkan ke depan. Jadi saya ngeliatnya ini anak kayaknya ada futuristiknya kayaknya, tapi ini masih dugaan. Karena kan dia seneng dengan teknologi, dia senang yang dia bicarakan itu pasti teknologi. Kemudian yang kedua masa depan. Nanti kalau di masa depan ini aku nggak sabar nunggu masa depan dia bilang gitu. Emang kenapa kalau di masa depan? Iya kan nanti mobil tuh terbang di atas, jadi kita nggak kena macet lagi, hovercraft apa gitu. Pokoknya udah yang teknologi yang tinggi-tinggi lah gitu kan yang dia omongin gitu ke saya karena saya juga nggak ngerti yang dia omongin tuh dia suka nanya apa ya macam-macam yang dia tanya dan kadang-kadang saya nggak ngerti sebenarnya gitu kan sampai saya bingung sepotong yang ditanya artinya ini apa gitu itu kamu dapatnya dari mana ini di yang ini Mama butuh kalimat lengkap baru paham. Kalau enggak kamu mendingan nyari di Google deh translate sendiri apa sih itu gitu kan karena kita kan susah ya kadang-kadang ngikutin dia baca dari mana kemudian dia dapatnya itunya kalimat itu seperti apa gitu kan kadang-kadang kita kerepotan mencari hal tersebut gitu. Cuma saya lihat pas ya kita diskusi ketika dia udah paham gitu ngobrol-ngobrol panjang tuh kadang-kadang ada yang basisnya kimia, ada yang basisnya apa ya kayak teknologi, engineering segala macam itu tuh suka masuk gitu ke dalam pembicaraan yang kadang-kadang saya ingat ini yang dibicarain kayaknya udah level lebih tinggi deh. Saya kadang-kadang juga jelasinnya juga susah untuk ke levelnya dia gitu ya maksudnya supaya lebih mudah gitu. Tapi kadang-kadang nyambung juga gitu. Saya jelasin sampai sini terus oh gitu oke ya udah berarti kalau udah kejawab kan dia berhenti tuh nanyanya. Kalau belum kejawab kan nanya terus kan nah gitu sampai dia puas lah dengan apa yang dia tanyakan atau sampai saya nggak bisa jawab lagi. Oke, stop dulu. Mama udah nggak tahu lagi mau jawab apa. Menarik ya, karena berbeda. Karena kalau lu kan dia bisa mencari sendiri, kemudian menulis dan sebagainya. Hai Mas Faiz, assalamualaikum. Gak denger dia kan aku pakai headset. Aku dengar. Oh, okay. Iya, apa kabar Mas Faiz? Puasa ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Iya. Ini kita lagi diskusi tentang Mas Faiz gitu. Mas Faiz suka apa gitu dan apa yang ditanyakan kepada Mama gitu.
seperti itu. Iya. Yang menarik adalah dari Mas Faiz adalah pertanyaan-pertanyaannya yang lumayan ini ya Kak Feni. Kita kadang ya itu tadi nggak ngerti, dan ketika kita melihat pun juga sebagai waktu itu kita di komunitas jernih, bagaimana Mas Faiz punya ide untuk membuat kantor pun juga itu tidak kita minta, dia sudah buatkan begitu, dan itu menurut kita amazing ya Kak, anak seusia itu kemudian bisa membuatkan kantor buat kita gitu kan, itu masa depan banget gitu kan, kita nggak mikir ada kantor gitu, kita cuma ketemu Zoom gini aja, namanya juga angkatan tua, ya udah yang kayak bisa dilakukan ya ini aja gitu. Sementara Mas Faiz sudah melakukan hal yang ke depan begitu ya Kak Feni ya. Iya. Ya, terus dia juga nanya, kalau mama kan sukanya kopi, kalau yang lain sukanya apa gitu ya. Mungkin Kak Ratu sukanya teh, aku bilang gitu kan. Kak Heru sih suka kopi. Terus pada sukanya apa? Ya nanya gitu, dia nanya sih tentang apa aja sih yang akan dimasukkan ke dalam kantor-kantornya itu, ke saya, ke dalam kantornya. Kayaknya kita butuh ruangan terpisah, atau tapi ada juga ruangan yang ngumpul karena kan suka meeting gitu. Iya itu ya, bagaimana Kak Feni berusaha untuk mendukung apa yang dimiliki oleh Mas Faiz ya. Kalau Mas Faiz ini dia perlu perangkat-perangkat apa nih Kak Feni? Kalau lu kan hanya butuh pensil, kemudian buku, kemudian meminta pernah proposalnya adalah bermain musik. Nah, Mas Faiz ini apa yang kemudian pernah yang menarik dari Mas Faiz nih, meminta apa yang kemudian Kak Feni apa iya ini gitu. Belum sih, dia belum ya yang terlalu ini ya, maksudnya yang membuat kita di luar dari ininya belum. Paling yang dia itu kadang-kadang hal-hal yang sederhana gitu, yang nggak terlalu ini banget, tapi sulit buat kita wujudkan kadang-kadang gitu. misalnya yang tadi nih kalau liburan gitu, maunya semua ikut gitu berempat, atau kalau pergi semua anggota keluarganya ikut bareng gitu. Nah itu kan kadang-kadang agak susah ya buat kita wujudkan, jadi kita harus nyari waktu dulu baru bisa semuanya bareng. Tetapi itu sudah terrealisasi ya Kak Feni pada saat kemarin berlibur ke Jogja ya Kak Feni? Iya. Alhamdulillah itu makanya itu bilang nggak gampang mewujudkannya gitu kan, maksudnya mencari waktunya agak susah gitu. Paling kalau mau pergi sih sebenarnya paling gampang kita berdua aja isu. Jadi aku maunya pergi bareng aja ya udah. Apa yang ada di benaknya Mas Faiz? Kak Feni pernah mencoba untuk mencari tahu dengan berdiskusi, mengajak berdiskusi Kak? Ya. Kenapa harus bareng-bareng? Ya senang bareng aja dia, memang dia senangnya kita rame-rame gitu, satu keluarga gitu, kayaknya enak untuk bisa pergi bareng, ngobrol bareng gitu, kayaknya dia lebih ke sana. Family man ya jangan-jangan Kak Feni? Jangan-jangan. Karena dia suka nanya juga, kalau nggak ke rumah neneknya lama gitu pasti dia nanya kapan kita ke rumah nenek, atau misalnya kita pernah ke keluarga yang lain itu, nanti dia nanya kapan kita ke rumah itu lagi gitu, itu pasti dia nanya. Apakah juga nanti terdeteksinya adalah memiliki relator juga ya Kak Feni ya? Ya. Senang berhubungan dengan orang lain begitu ya Kak Feni? Ya, cuma ya itu tadi belum karena masih di rumah ya, belajarnya di rumah dan lingkungan rumah juga nggak banyak, jadi saya ngeliatnya agak susah untuk dia relatornya gitu, agak susah gitu. Tapi kalau ngelihat di tempat lesnya, yang saya perhatikan yang paling menonjol sebenarnya dari Faiz adalah dia senang bicara. Komunikasi cerita, ya. Senang ngomong gitu kan, ngobrol gitu sama orang. Gitu. Siapa aja karena kan sudah diajak ngobrol. Kadang tuh saya tuh lagi bingung mau ngasih nasihat dia apa gitu ya. Terus naik Gojek, naik Gokar gitu kan, dia suka duduk di tempat di samping supir kan. Nah, saya lagi nggak ngobrol. Nanti dia ngobrol sama supirnya tuh, ntar supirnya yang nasehatin dia. Pernah tuh saya rekam gitu, dia lagi dinasehatin. Lah kok ini ya, sefrekuensi ulang yang saya mau nasehatin dinasehatin sama si supirnya. Jadi saya nggak perlu nasehatin lagi.
itu itu tangan Allah ya Iya. berlaku ya. Kemudian Kak Feni ingin mencoba memberitahu Faiz begitu ya. Tetapi aku tidak melihat itu suka ngomong itu ada di Kak Feni ataupun di ayahnya gitu ataupun di Kak Lulu ya. Dan ini sekarang ada Enggak. di Mas Faiz. Iya. Iya, kalau lulus sebenarnya ada communication-nya, tapi dia lebih terstruktur Menulis lah ya. ya. Karena dia ada bakat di multiple intelligence kan dia lebih ke bahasa gitu ya. Jadi walaupun dia tidak banyak bicara, tapi ketika dia harus presentasi, maka dia bisa melakukan dengan baik gitu. Itu sih yang diakui juga oleh teman-temannya gitu. Kok kamu bisa kepikiran sih ngejelasinnya begitu gitu. Dia juga sering cerita seperti itu gitu. Oh ya berarti benar Kak yang waktu multiple intelligence itu bilang bahwa kamu punya bakat di bahasa sehingga ketika menjelaskan orang paham gitu dengan apa yang kamu omongin. Ya juga kali ya Iya. gitu deh. Ya jangan-jangan komunikasi ini sebenarnya ada juga ya Kak Feni di Memang ada. di Kak Feni dan dulu memang ada. Kalau di saya komunikasinya kan putih. Kalau di Lulu baru dia komunikasinya lumayan di bakat pendukung ya. Di bakat pendukung sih dia ada. Kalau di saya kan di putih ya, nggak terlihat dengan bukan yang utama gitu. Bukan di bakat pendukung lah. Kalau di bakat pendukung ada. Ya ini talent mapping ini kan emang berkaitan dengan apakah yang ada di ibu kemudian muncul juga di anak atau di orang tua juga muncul di anak. Entah itu kemudian nanti tidak harus sama begitu ya urutannya ya Kak Feni ya. Iya, tapi bukan berarti keturunan kan. Jadi bakat ini kan tidak bukan berarti harus menurun, enggak gitu. Tapi mungkin di pola kita ngasuh kan akhirnya terbawa ya, bakat kita terbawa gitu kan. Jadi mungkin ada yang sesuai sehingga cocok sama anak ini misalnya gitu kan. Jadi seolah-olah kayak sama jadinya. Jadi kalau ini saya baru dugaan sih ya, karena saya, Mas Wai sama Lulu ini sama-sama punya bakat analytical. Cuma urutannya beda. Kalau ngelihat si Faiz, kayaknya ada juga nih analyticalnya. Kayaknya ada juga analyticalnya. Cuma entah di urutan yang keberapa gitu ya dia. Ininya kita belum tahu kan. Kayaknya ada sih analyticalnya. Gitu. Cuma belum bisa memastikan kalau di Faiz kan. Baru dugaan aja. Itu sih yang tapi bukan berarti keturunan kan. Tapi mungkin entah. Saya juga lagi mikir ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan misi keluarga, jadi sebenarnya kita misinya apa gitu kan? Itu yang belum tahu kan? Iya, karena memang kebanyakan kan begitu ya Kak Feni. Ya udah kalau misalnya orang tuanya penyanyi, maka karena bakatnya menyanyi, anaknya juga memiliki bakat menyanyi begitu. Kalau misalnya ada aktor gitu kan, dia juga anaknya juga sama karena dia turunan begitu kan. Seperti itu ya, mungkin orang umum melihatnya seperti itu ya Kak Feni ya. Tapi kalau misalnya dengan talent mapping, ya sebenarnya kan bukan keturunan, karena kan balik lagi tadi fitrah bakat itu kan diberikan oleh Allah kan tergantung dari misinya dia, tugasnya dia apa gitu nanti di dunia gitu kan. Ini belum tentu sama. Yang saya rasakan sih gini, misalnya kalau sekarang saya baru paham gitu ya, maksudnya lihat ibu saya gitu misalnya. Saya kan jadi ngurut-ngurut lihat orang jadi ngeliat, oh iya ini kekuatannya apa, ini apa, jadi ngeliatin itu gitu kan. Kalau ngeliat ibu karena kan dirimu juga analytical ya. Iya. Jadi kalau ngeliat ibu gitu sekarang, oh iya, misi ibu adalah sebenarnya dia pengelola keuangan sebenarnya. Karena dimanapun akhirnya dia mengelola uang gitu kan. Dulu pada saat kerja di bank, sekarang pun ketika sudah pensiun, tugasnya adalah bendahara RT, bendahara musola, itu semua kaitannya dengan uang kan. Dan keberhasilannya itu bagus. Misalnya ketika diserahkan jadi bendahara di RT pun itu kas tuh 0. Begitu dibalikin kayak kemarin tuh udah berapa belas tahun ya ibu saya tuh jadi bendahara RT abadi gitu, bendahara abadi banget tuh di RT. Baru terakhir kemarin nih penyerahan jabatan gitu. Karena dan itu dari 0 rupiah itu kemarin itu udah sampai berapa juta lah uang kasnya itu ada gitu di ibu. Artinya kan pengelolaan uang
apa uang RT, kemudian itu bisa sampai ibu atur sampai ada penyimpanan gitu kan, ada dana yang bisa tersimpan. Saya bilang, ya memang saya bilang sama ibu, emang ibu tuh emang bagus banget kalau ngelola uang, nggak ada deh yang nyamain ibu, gue bilang gitu. Di sisi lain ada responsibility-nya juga ya. Ya, pasti ada. Yang kedua adalah disiplin. Ibu tuh disiplin banget. Segala macam dicatat. Catatan itu lengkap banget. Itu disiplin di rumah juga. Kalau letakin barang kan kelihatan ya, rapi di sana, di sini gitu. Pokoknya tertata rapi lah. Ibu tuh disiplin. Nah kan saya hidup di situ. Jadi kalau dulu kan makanya walaupun saya nggak punya disiplin, ya disiplinnya nggak jelek-jelek banget gitulah istilahnya, karena mungkin ada pengaruh ya dari pembiasaan ibu gitu kan. Nah barangnya di sini, yang ini sini, jadi nggak jelek-jelek amat. Gitu. Cuma pas dia keluar dari rumah, saya punya rumah sendiri karena nggak punya disiplin, ya nggak terlalu teratur banget gitu kan, ya kayak ibu gitu maksudnya. Ibu tuh sampai nyimpan boneka di sebelah sini, yang bantal di sini, itu terus rapi gitu ya, berurut gitu ya, berurut. Iya, ketika aku kalau ketika ke Ciputa kan beda ya Kak. Beda. Berantakan di mana. Makanya yang penting jangan diubah tempatnya, karena setiap orang tahu posisinya dia naruh di mana. Menarik ya ketika kemudian kita bisa menganalisa apa yang dimiliki, apa namanya, fitrah, kemudian misi dari hidupnya begitu ya Kak Feni. Kita mengurutkan bagaimana orang tua kita seperti apa, kemudian Kak Feni sendiri sebagai apa Kak? Apa ya, saya belum menentukan jadinya apa sih sebenarnya. Cuma kalau saya ngeliat kan yang selalu dilakukan sebenarnya sih sampai sekarang kan tetap ya membantu orang lain untuk berkembang lah istilahnya. Saya lebih suka itu kan, mendevelop orang, jadi membantunya gitu kan, dan nggak mikir ke diri sendiri lah gitu. Maksudnya kayak kemarin misalnya ibu bilang, ya sebenarnya ibu sedih sih kamu kerja bertahun-tahun tapi nggak ada ini. Udahlah Bu, saya bilang itu bukan sesuatu hal yang perlu disesali atau ngerasa gimananya, saya bilang gitu kan. Yakin aja kalau rezeki itu pasti ada, orang kita setiap orang pasti punya rezeki, saya bilang gitu. Udah, cuma gitu aja. Karena kan ibu kan ngerasa beliau kerja bertahun-tahun dan yang terakhir itu pasti dapat remunerasinya tinggi gitu kan. Nah, kita kan enggak kan. Sudah, ini itu apa namanya, tabungannya beda. Tabungannya beda, saya bilang gitu ya. Tabungannya beda lah Bu, bilang gitu. Yang penting kita sudah melakukan itu dengan ikhlas, bilang gitu kan. Yang kemarin udah gitu selesai. Nggak usah dipikir-pikir lagi, kalau rezeki mah pasti ada lah nanti gitu, aku bilang. Allah pasti kasih. Saya bilang gitu. Jadi hiburannya beda, hiburannya, kesenangannya dan kebahagiaannya kemudian akan berbeda ya Kak ya. Iya. Dengan cara seperti ini pun kita udah bahagia banget gitu. Aku bisa komunikasi, berdiskusi, kemudian aku membuat hal-hal yang terkait dengan apa yang bisa aku sampaikan begitu ya. Cuman bikin apa namanya, flyer aja itu udah bahagia banget gitu ya. Masukin fotonya teman-teman, masukin fotonya Kak Feni gitu ya. Alhamdulillah, ini ada Kak Erni bergabung ya. Alhamdulillah, apa kabar Kak Erni? Iya, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua nih Kak Feni ya, selain kita juga harus mencoba untuk mensupport, kemudian melihat bakat gitu ya. Kalau Kak Feni ini melihat bakatnya anak-anak ketika mengerti bahwa Lulu itu tidak sesuai pada saat meminta untuk les drum gitu. Tapi Kak Feni tetap mengizinkan begitu. Nah itu Kak Feni membahasakannya bagaimana itu? Yang selain yang kemudian responsibility ya. Gitu. Tetap waktu dulu sih kita belum tahu ya. Kan kita tidak tahu namanya bakat ini, kan kadang-kadang tersembunyi yang kita belum tahu persisnya ada di mana gitu kan. Betul. Ketika dia melakukan itu kan berarti ada minat di sana. Nah sekarang minatnya ini kan yang kita jaga supaya tidak tidak melenceng terlalu jauh lah gitu ya, maksudnya minat tapi juga bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan gitu. Itu yang saya coba lakukan gitu. Sama ketika misalnya
dia ngambil jurusan arsitektur interior, dia berminat di sana. Oke, tapi tanggung jawab harus lulus gitu kan di sana. Jadi ketika dia mengalami kesulitan ataupun kesusahan, saya coba balik, ini pilihan kamu kan gitu. Kita cari solusinya. Jadi jangan down dulu terus merasa ini salah jurusan gitu. Kita cari solusinya dulu karena ini pilihan kamu gitu untuk masuk sini gitu kan. Beda kalau zaman mama dulu, kita informasi nggak banyak. Kalau ini kamu udah nyari kemana-mana dan merasa ini yang paling cocok gitu kan gitu. Iya. Ini sebenarnya suatu hal yang baru juga untuk kita ya. Dan kemudian Kak Feni juga surprise ketika kalau meminta untuk ikut itu ya Kak Feni ya. Itu surprise karena saya sempat nawar, kenapa nggak keyboard aja gitu. Itu mamahnya yang pengen main keyboard. Enggak, saya nggak bisa soalnya. Maksudnya lebih mudah kan, terus kalau ada acara keluarga ya gampang juga, keyboard kan gampang dibawa Kak gitu kan, mikirnya cuma gitu doang. Kalau ada acara keluarga kan lebih gampang tuh, keyboard dibawa, dia ngisi acara atau mengiringi nenek-neneknya yang seneng nyanyi gitu kan, gampang gitu maksud aku kan tadinya gitu. Nggak mau. Ya udah, Ingin kalau yang saya kan ekstrim berpikir Kak. praktis. Kalau lu suka yang ekstrim kayaknya. Drum kan berbeda ya, gitu ya. Betul, Jadi emang. Cuma ya, saya ngeliat dia juga ini sih Kak, di tipe profil produktifnya juga si Lulu ini sebenarnya expert juga gitu. Jadi memang dia harus menguasai ya dengan apa yang dia sukai sekarang ini. Kalau dari yang lama ya, maksudnya dari posisi yang lama itu, dari TMA-nya yang dia lakukan lulus SMA itu, di relatingnya hanya sedikit, hanya relator dan intruder gitu. Yang lainnya hitam. Ya abu-abu putih hitam lah. Tapi udah cukup ya kalau udah punya includer sama relator itu kayaknya udah oke deh, dia punya pertemanan yang cukup gitu ya. Udah lumayan sih kalau itu sempat mengganggu sih waktu SMA itu sempat mengganggu menurut saya. Waktu SMP itu sempat mengganggu karena dia relatornya sangat waktu itu lagi bertemannya itu sangat sama anak-anak bandnya dia itulah pokoknya ya. Itu gengnya dia lah. Itu kan sampai les bareng, lesnya bareng ya, maksudnya les IF juga, kemudian kalau yang ininya enggak ya, yang laki-lakinya enggak lah, yang apa, yang di luar dari les musiknya itu enggak ikutan sih, tapi pertemanan mereka cukup lah. Nah pada saat saya nyuruh dia ikut bimbel NF, saking deketnya kan saling tunggu-tungguan tuh. Saya bilang, aku sekarang kamu harus segera daftar gitu kan. Kan NF deketan sama IF tuh, waktu itu NF yang di Pejaten itu kan deketan sama IF. Tinggal jalan kaki aja ke situ daftar, saya bilang gitu kan. Nanti tinggal ditransfer uangnya, bilang aja gitu kan gampang, saya bilang. Dan nggak dilakukan juga, tanyain kan. Udah daftar belum? Soalnya ini Danti begini, ini pokoknya dia nyebutin temennya begini, gini itu. Oke. Bukan Danti deh, siapa deh waktu itu, pokoknya nyebutin temennya. Oke, kamu nungguin temennya. Ya, terus saya masih diamin aja. Sampai akhirnya di bulan berapa ya waktu itu saya bilang, kamu nggak bisa lagi nih, harus daftar sekarang. Kalau enggak khawatirnya penuh gitu. Aku bilang gitu kan. Ternyata benar, udah full kan. Full, nggak bisa tuh les DNF. Nah, teman-temannya pada pindah tuh ke bimbel Queen. Saya bilangnya cuma gini, Mama udah minta dari awal kamu daftar, kamu milih ngikut teman, tapi nggak ada ikut bimbel bareng teman, aku bilang. Itu resiko yang harus kamu tanggung ketika kamu tidak mengikuti yang Mama minta gitu kan. Nah, kamu harus tanggung. Berarti sekarang tidak ikut bimbel apapun, silahkan ikut bimbelnya hanya di sekolah. Konsekuensinya itu. Walaupun saya deg-degan sebenarnya, tapi dia harus belajar menanggung konsekuensi kan dari pilihannya dia. Ya udah, jadiin aja. Itu nggak, pokoknya nggak ada tuh les ke yang di teman-temannya les dia ikut les di sana, enggak. Karena khawatir kemudian mempengaruhi ya. Ya apa ya? Saya sempat bilang kan gini. Kenapa Mama maunya di NF? Pertimbangannya ini gitu kan, udah dikasih tahu tuh dari awal-awal. Kenapa nggak yang lain gitu. Terus yang kedua, jaraknya nggak jauh dari tempat IF, jadi kamu kalaupun les mudah gitu kan, nggak terlalu jauh.
misalnya harus hari itu barengan, misalnya masih bisa gitu kan. Jadi nggak terlalu ini banget. Ketika kamu nunggu teman, sekarang gini, kamu punya impian pengen masuk SMA 28 waktu itu kan pengen masuk SMA 28. Ketika kamu misalnya bareng-bareng nih tes di sana, teman kamu masuk, kamu nggak bakalan dia akan ikut kamu juga, saya bilang. Keluar dari SMA 28 barengin kamu itu nggak bakalan, saya bilang gitu kan. Jadi ini balik lagi ketika kompetisi kan kita punya diri kita masing-masing, gue bilang gitu. Kamu nggak bisa berharap ada temenmu gitu, bareng-bareng aja terus nggak mungkin. Dan ini udah pasti ada pilihannya Allah juga di sana, saya bilang. Ketika hasilnya seperti apa. Tapi kan ya anak SMP lah, kita tahu lah anak SMP kadang-kadang kan begitu ya, jadi saya diem aja, dia masih belum pokoknya sampai ada waktu tertentu yang saya pikir ini harus segera, kalau enggak ya pasti nggak dapet nih gitu kan. Benar nggak dapet. Cuma karena awalnya udah dikasih tahu jadi dia terima, ya udah deh. Iya, itu adalah yang kemudian terjadi, ada kesepakatan, ada diskusi yang kemudian terjadi ya Kak ya. Ya, tapi dari situ dia belajar kan Kak. Ketika dia hanya mendengarkan temannya belum tentu juga gitu, dan betul lulus SMP itu terpencar-pencar semua, nggak ada yang bareng di satu sekolah, beda-beda gitu kan. Jadi kan apa yang saya sampaikan di awal tuh terbukti juga lah istilahnya gitu kan. Kamu belum tentu bisa bareng-bareng juga dengan teman-teman kamu yang sekarang kamu belain mau bareng-bareng, saya bilang gitu. Ya karena usia SMP kan peer group ya, bagaimana itu benar-benar itu seru banget kan? Gitu. Cuma kan perlu disadarkan sedikit lah, misalnya disentil gitu, nggak bisa begitu gitu, kamu nggak bisa bergantung pada teman. Jadi SMA akhirnya ya sedikit berubah kan, jadinya dia lebih menata, sebenarnya lebih menata. Aku punya impiannya apa, dia mau mencapainya apa. Jadi kan di SMA kan dia pokoknya pengen masuk UI misalnya gitu kan. Dia mulai dari ngecek bikin, nah itu propose lagi, Ma boleh nggak aku les bimbel dari awal, dari kelas 10. Boleh aja, bilang apa yang mau kamu cari, aku mau ngejar undangan, dia bilang oke. Saya bilang emang harus begitu, bilang gitu, jadi kan nilai harus tinggi kan, berarti silakan. Ya udah kita tinggal ikutin aja. Belajar dari kesalahan, kalau nggak belajar. Mantap, Masya Allah. Baik, Kak Feni, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang akan menyimak nanti dan yang sekarang sedang bergabung bersama kita? Iya, silakan Kak Feni. Kalau saya sih berharap sebagai orang tua kalau sudah mengenal talent mapping akan lebih memudahkan kita sih mendampingi anak-anak. Jadi kita kenal dengan bahasa bakat, kita tidak bicara bahasa kelemahan, tapi kekuatannya yang kita akan sampaikan ke anak-anak, sehingga anak-anak juga lebih percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Baik, alhamdulillah, terima kasih sharingnya Kak Feni, sharing ceritanya, sharing ilmunya gitu, apa yang dilakukan, kemudian konsekuensi yang didapat dari diskusi-diskusi yang kemudian bisa menjadi kitanya, oh gitu ya caranya ya, oke, nanti bisa dilakukan juga barangkali di beberapa yang mungkin tidak semua bisa melakukannya, begitu ya Kak Feni. Terima kasih Kak Feni. Kita akhiri live Instagram kita kali ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.